itu akan menjadi cerita untuk anak-anak ini puluhan tahun itu mereka tetap bercerita sepanjang masa bahwa mereka ketemu Bapak Gubernur. Kemarin kalau tidak bertemu kami mau foto di depan. Anak-anak ini ada 43 yang datang sampai ke Kupang ini. Mereka menggunakan kendaraan umum. Beberapa tidak sempat ikut, ada yang turun di jalan karena muntah. Jalan yang cukup jauh dari sana sampai sini, beberapa baru sampai di Kupang kemarin pertama kali. Anak-anak kami ini tidak meminta apapun dari Bapak Gubernur, hanya Bapak Gubernur berikan kami semangat, motivasi supaya kami mereka pulang, boleh mengajak teman-teman yang hampir memutus sekolah kembali. Mereka yang hampir mau keluar karena desakan dari orang nikah muda, kawin muda. Ini memang cerita kita karena kita romo, kita terlibat dengan umat, kadang-kadang juga suara hati. Memang di antara anak-anak ini ada yang kita selamatkan dan mereka kembali, puji Tuhan. Tapi ada teman-teman mereka yang harus tertinggal untuk selamanya tidak lagi. Atau ilmu budaya yang salah atau kan pola pikir itu yang memang saya juga butuh motivasi dari kita semua supaya kami pergi dan bisa anak-anak ini berbagi ke teman-teman kita. Baik, terima kasih. Dan untuk kita anak yang saya kita duduk sebagai yang gubernur dengan anak sekolah nanti terlalu jauh ya. Ini juga takut bicara nanti. Kita bapak anak, keluarga, supaya dia merasa tidak terlalu jauh. Nanti kalau saya datang selain gubernur, strukturnya terlalu jauh. Nanti duduk pakai protokol, kalau ngomong diatur saja. Kalau ini bebas lah. Ngobrol, saudara, apa-apa. Ya, sebenarnya protokol itu saya terima itu ya, saya terima protokol diatur. Karena dari Epol ya, jadi selain itu kita kan orang Epol. Kenapa saya tertarik untuk bicara dengan orang-orang perbatasan selalu? Nah, ini informasi yang saya bagikan. Bapak Presiden Indonesia dan Presiden Timor-Leste bersama dengan Perdana Menteri Timor-Leste sudah menandatangani kesepakatan untuk membuat batas antara Indonesia dan Timor-Leste itu menjadi sebuah kawasan ekonomi, termasuk nanti Epoli. Epoli itu direncanakan ada sekitar 10.000 dimasuk di daerah Epoli, 10.000 yang masuk ke Epus, itu menjadi daerah peternakan besar. Jadi untuk range besar sekali. Nanti Wini, untuk Moto Ain, Moto Masing, itu semua diterima. Ini terso daerah kawasan di luar. Karena itu memang seperti Romo saya sampaikan, perlu pendidikan yang harus kita dorong ke sana. Dan fondasi pengetahuan itu mulai dari ada sekolah khususnya, mulai start dari TK, SD, SMP, situ SMA itu fondasi pendidikan yang harus kita jaga di sana. Kalau kita bermimpi NPP nanti dia mau lari kencang 2045, maka sekarang kita memastikan generasi sekarang minimal 30%. Minimal 30% rata-rata average-nya itu mereka berada dalam intelektual itu siap untuk mereka minimal 30 saja. Kita 30 itu saya punya estimasi saya membuat gerakan sangat luar biasa. Karena itu memang kita membutuhkan gerakan semua pihak. Terima kasih kepada gereja yang ikut mengambil bagian di usaha. Saya sungguh-sungguh mendorong gereja dan saya terima kasih kepada gereja Katolik. Saya selalu ngomong itu teman-teman, bilang
gereja tanpa sekolah itu tidak akan pernah bawa orang ke surga. Saya mau siapa pelawan saya omong itu terus. Karena gereja tanpa sekolah tidak bisa. Karena sekolah ini belajar pengetahuan itu membawa orang ke surga. Itu bukan kata saya. Nomor 2 dan tahu, nomor 4 tahu tadi. Tapi kalau itu Yesus bilang, hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang pergi ke ladang menemukan harta karun, pulang hartanya dan beli ladang itu. Itu berarti semua yang abstrak banget yang kamu diketahui. Harta karun itu harta tersembunyi. Barang yang tersembunyi itu hanya lewat pendidikan saja bagi kita dapat. Pengetahuan lah yang membuka sesuatu yang rahasia. Tanpa pengetahuan tidak bisa. Apalagi kita orang timur lihat anak perempuan pertama SMP, SD, Sukawi. Ini akan menghancurkan kita. Ini memang perlawanan saya kembali ke kunjungan timur. Saya paksa perempuan-perempuan, saya ajar mereka bagaimana perempuan itu begitu luar biasa. Sampai saya sendiri coba sebut, perempuan lebih hebat dari laki-laki. Berulang-ulang saya minta, perempuan hebat. Karena tanya hebatnya kenapa? Ya, karena perempuan adalah satu-satunya makhluk dunia ini yang membuat manusia itu menjadi sesuatu yang tidak. Nah, itu pentingnya perempuan, kesehatan reproduksi itu dilatih kepada perempuan, dilatih kepada orang tua sehingga mereka tidak mendorong anak-anak itu terlalu dini untuk melakukan perkawinan. Ini hanya bisa dijawab di sekolah. Sumba yang dulu begitu luar biasa keras, budaya, kawin dan segala macam. Justru perlawanan sekarang dari dalam karena pendidikan. Karena anak-anak sekolah, karena perempuan di sekolah. Semua juga hidup timur yang hari ini dulu lagu anak Feltomes sekolah di SMP itu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan hari ini orang tidak lagi perlu itu lagu, karena lagu itu menjadi kenangan, tapi tidak lagi perempuan dimanfaatkan dari sekolah. Dan nanti ke depan, ya laki-laki dengar, nanti ke depan perempuan akan menjadi laki-laki. Maka sekarang saya ada bikin undang-undang presiden perlindungan laki-laki, undang-undang perlindungan perempuan. Karena nanti laki-laki yang perlu dilindungi yang perempuan. Karena nanti perempuan begitu dominan, begitu banyak. Karena satu-satu makhluk di dunia ini yang multitasking cuma perempuan, laki tidak multitasking, perempuan multitasking. Jadi kalau inputnya sama, kesempatannya sama, dapat dipastikan perempuan lebih baik dari laki-laki. Itu sudah terjadi masing-masing. Saya menjadi wakil gubernur juga begitu. Dengan Pak Ben menjadi sekda, kami perempuan kalau kasih perempuan laki-laki pasti perempuan lebih baik. Kalau ada perempuan masuk ke laki-laki, perempuan pasti lebih baik. Itu selalu punya begitu. Karena itu di depan saya bagi anak-anak yang perempuan kami penentu pembangunan Nusa Tenggara Timur ke depan. Nah, sekarang kita kerjasama, kita perlu untuk COVID ini berlalu. Dan ini kita untuk kerjasama dengan negara-negara baik di Eropa, di Australia, di Amerika ini terus berjalan. Kita sekarang menyiapkan sebuah program yang kebiayaannya 80% datang dari berbagai negara. Teman-teman kita punya orang Indonesia dan Jerman, mereka membuat yayasan di sana, mereka bekerjasama di sana sehingga mereka bisa biayai 80% kehidupan sementara di Jerman sebelum mereka dapat kerja di mana. Jadi disiapkan tempat kerja sehingga pemerintah NTT nanti hanya kirim mereka, latih mereka berbahasa Jerman, lalu kirim mereka ke Jerman, mereka bekerja dan bayar kembali cicilan itu. Kita menyiapkan ini dengan baik supaya kalau mau nanti tamat SMP, punya anak tamat SMP, lanjut ke SMA wajib yang berkeinginan sana sudah lalu mereka bahasa Jerman. Kita kirim ke sana, nanti kerjasama dengan Bank NTT anak-anak tidak berubah. Semua dibiayai itu Jerman dibiayai dan di NTT kita biayai dengan Bank NTT. Di Jamban ini 51 juta, mereka jalan ke Jerman dulu, kerja dulu di sana, lalu mereka cicil pelan-pelan. Jadi mereka sekolah sambil baik. Semua disiapkan di sana pun mereka memberikan perhatian serius kepada NTT karena kita bilang umpama mengurus itu apa namanya imigran bagus juga. Tapi kalau kami tidak imigran, tapi kami susah. Jadi kita bisa kerjasama dalam bidang pendidikan, edukasi, kita bisa menjadi apa namanya pengemasan, apa namanya arsitek, ahli mesin, yang mana jauh untuk ahli mesin. Kita bisa luar ke sana. Kita siapkan ini di sana. China itu bertumbuh hari ini, China itu dulu kita pergi ke 99 itu China sendiri belum punya tol yang dia betul kita punya Jagorawi itu di top itu China belum punya jalan tol dan setidaknya masih sekarang kita mungkin tertinggal sekitar 800 tahun dia tahu jauh dia punya segala
lagi dari Poli terus. Datang Kupang itu sudah hebat. Mulai datang di Capcom datang. Dan bermimpi hanya cuma datang di Kupang. Aku pulang belajar SMA masuk kembali di Kupang dan keluar dari provinsi. Karena orang dilihat paling banyak, dia akan lebih pintar. Orang yang tinggal dari Poli terus di kota biar baca buku apapun di kota-kota Poli. Ilmunya macam apapun tetapi orang pikirannya Poli. Sejauh mata lemah karena manusia itu belajar apa dan sejauh mata dia memandang. Dia pulang balik dia tahu anak tanda anak dia kayu bola balik itu. Akhirnya keluar makin hari makin kecil hilang. Jadi itu tidak boleh. Kawin mau itu cenderung tidak akan berpindah. Kalau umpama dia kawin orang Jerman, boleh. Orang begini nanti kalian tamat SMA pikir di Jerman. Orang Jerman kalian boleh kalian begini. Kalau dia serang mati. Yang mungkin supaya kalian tahu bahwa kalian itu jangan hitam tapi jadi putih. Hitam itu sesuatu hitam keriting itu mutiara. Jangan hati. Rambut saya keriting, jauh menjadi air jangan. Justru keriting itu menjadi sesuatu menarik di daerah orang yang putih semua. Sekarang dunia orang putih itu mau kawin orang hitam. Bahkan minta untuk mau kawin orang hitam. Orang hitam tidak mau saya mau kawin hitam saja. Nah ini dunia hari ini lagi organisasi hitam dan organisasi. Ini organisasi hitam berbeda. Dia dulu orang menemukan putih, semua putih semua. Angsa putih, semua bilang putih. Ternyata begitu angsa di Australia ditemukan angsa hitam, semua orang berjumlah putih. Saya juga ada hitam, black swan di Australia. Dan orang lihat black swan begitu indah, dan orang mengenal biasa seksi, hitam yang sangat eksotik. Dan orang akan memuji hitam sekarang. Jadi jangan pernah kalau kita hitam hitam keriting kalau kita bilang saya hitam coba putih gitu. Tidak, jangan. Kita sekarang ditemukan oleh dunia. Hitam sedang ditemukan oleh dunia. Dulu orang menemukan putih lalu orang dominasi. Putih mendominasi segala hal. Putih menguasai segala aturan. Putih membuat standar. Semua standar yang masuk ke putih. Kalau hitam tidak standar. Tapi hari ini hitam mendominasi semua. Yang buat dulu zaman dulu kalau orang menjadi Miss Universe, perempuan cantik galau mewah orang nilai. Hitam tidak mungkin masuk situ karena hitam itu jelek. Semua yang masuk putih. Tapi dunia hari ini putih jarang masuk. Semua hitam semua yang masuk. Mulai dari mana-mana semua. Negara-negara Amerika Latin, India, Filipina, semua hitam yang menguasai. Menunjukkan bahwa hari ini dominasi hitam begitu luar biasa. Nah itu kalian tidak boleh minder kalau misalnya hitam, keriting, saya tidak. Justru itulah kita dunia hari ini menemukan kita. Jadi kita hari ini ditemukan dunia sebagai bagian yang bentuk lain yang sangat eksotik yang perlu diperhatikan. Kalau pemahaman kita tidak mau itu, kita Apple lah, Apple hitam kiri, tidak lihat apa. Itu berarti kita sudah menurunkan kita punya harga terlalu jauh. Karena begitu orang dari bau, bulu, memang masih belum ada. Dia ikut pisah satu tanda. Sampai di Bismara orang tahu saja. Allah 200.000 rupiah, ikut terus sampai dalam satu di pasar ini bersihkan tahu saja 300. Dia hitung bebas tinggal apa namanya Bismara sampai 200 perak sudah 300. Tapi di perjalanan dari Bismara sampai ke dalam itu jarak jauh setengah mati. Waktunya dia terbuang, dia pulang di jalan orang, dia pulang dari Bismara pulang dia kerja lainnya, dia kerja lagi. Itulah orang kita waktu. Jadi penting, waktunya itu tidak bisa balik kan? Tidak ada bisa atur waktu. Besok di toko itu sudah jual waktu, kita main-main waktu di waktu. Besok kita ada waktu pilih. Saya mau pilih kembali waktu yang 18 tahun lalu saya tinggal itu saya mau pilih kembali. Nah itu sekarang tidak bisa kita lewat sudah habis. Karena itu penting sekali. Terima kasih Romo. Jangan sampai di sini kalian menjadi fondasi pembangunan NTT khususnya wilayah perbatasan. Tapi tidak bisa. Anak-anak ini tinggal di perbatasan semata-mata. Jadi kami ada wakil ketua DPR di sini, saya bilang sana dan kau tanggung 5 orang pulang. Wajib datang juga. Karena tidak boleh datang ketemu. Saya tidak kangen untuk berjalan terus. Saya kita datang itu membangun sebuah daerah 5 orang. Kirim data SMA di tempat ini. Nanti saya tanggung 15. Nanti kita bagi. Nanti kau kadis atau 1-2. Jadi banyak sekolah di Kupang. Habis sekolah di Kupang, kalian harus memastikan diri kamu bisa berbahasa Jerman dan langsung kamu berangkat ke Jerman. Semua ditanggung oleh Bank Indonesia. Walaupun nanti saya tidak jadi gubernur, tapi kita akan atur ini karena ini swasta punya urusan. Jadi swasta dan swasta. Kita kerja antara private dan private.
Ya ini tetap berjalan kalau saya jadi gubernur. Ini akan membuat kamu bermimpi. Jadi kalau ketemu pemimpi itu kamu dibangun, kamu punya mimpi kamu. Karena manusia tanpa mimpi mati dia. Manusia mimpi itu harapan. Mimpi itu tidak mimpi orang kaya. Kita mimpi orang kaya besok saya mau jadi orang kaya, tidak. Mimpi itu membangun harapan. Saya harus menjadi sesuatu. Saya ingin menjadi seperti itu gubernur. Saya ingin menjadi tukang masak macam bapak ini. Masak macam itu masih tukang masak itu. Chef itu dia macam dia presiden. Kalau masuk dia punya, dia even yang punya hotel pun tidak boleh masuk sembarang. Dia perkenankan dulu bermasak. Kalau dia out, tidak boleh masuk sembarang. Dia kasih izin dulu baru boleh masuk. Jadi jangan dia tukang masak itu sampai gitu, mau masak di dapur, bapak tengah semua dia di dapur. Tidak. Tukang masak di hotel bintang 5. Apa yang didapat? Dia namanya tukang masak bintang 6. Chef bintang 6, bintang 5, bintang 6. Itu hotel, buat hotel pun tidak boleh masuk sembarang tempat. Masuk izin chef dulu. Chef bilang tunggu dulu. Nanti baru saya ketemu. Jadi itulah kehormatan seorang chef. Kehormatan juru masak. Nah, jadi itu mahal sekali. Mereka ini bayar mahal. Ada orang yang bisa bayar mereka, dia tanya restorannya sampai dapat gimana, mimpinya bagaimana, dia bisa menentukan sendiri. Jadi itulah dunia hari ini luar biasa. Profesi-profesi yang dulu kita anggap remeh, tukang masak, mau jadi tukang masak, mana mungkin orang bertanya lu jadi tukang masak? Itu kan dianggap budak, itu kan dianggap sesuatu yang di belakang, dapur, sesuatu. Tapi hari ini tukang masak itu begitu hormat. Presiden saya tidak boleh sembarang masuk kalau chef tidak kasih. Di Amerika, presiden Amerika tidak boleh lupa menjawab masuk di chef, tidak boleh tanya chef dulu. Chef kasih izin nggak? Presiden Amerika masuk. Kalau tidak boleh, tunggu dulu. Karena itu dia presiden juga. Presiden di dalam dapur. Tidak boleh sembarang. Dia pun segala macam tidak boleh sentuh. Pisau saya tidak boleh, hanya dia saja. Jangan sentuh kena denda, kena hukum. Itu begitu luar biasa. Ada satu film. Nanti kalau Romo sempat bikin film namanya Hamlet. Itu film tentang seorang chef. Bagaimana chef itu begitu berkuasa. Itu bisa ditonton. Karena itu akan memberikan perspektif. Jadi anak-anak kita, kenapa Romo kita punya anak-anak dalam program? Karena kita ini kasih mereka di kampung itu tanpa kuat. Jadi perspektif mereka itu perspektif. Dia lihat guru, lihat pastor, lihat pendeta, lihat bola balik bupati kalau jauh juga ke kanan, lihat baju keki. Lama-lama dia potong, baju keki ini baju contoh saya dulu saya mau baju. Maka ini baju itu menjadi perhatian utama dari seluruh masyarakat NTT. Baju ini menjadi perhatian nomor satu. Daya tarik terbesar dari NTT adalah baju kaki yang PGP pakai. Dan itu semua orang melakukan itu baju ini, tidak baju lain. Tapi dia lolos itu baju ini tidak, dia lihat baju putih orang. Nah itu pastor. Dia lolos itu baju hitam, pastor, pendeta, suster, dokter. Nah ini perspektif cuma di situ. Dia tidak lain. Jadi kita harus berani untuk mendorong mereka untuk lihat perspektif lain. Mata mereka untuk lihat yang lain. Karena manusia itu sejauh Pancasila. Dia lihat, dia dengar, dia ingat, dia itu sudah. Dia punya jarak begitu sudah. Orang mau ngomong tentang apa, dia sejauh itu. Mau ngomong pada itu sejauh itu. Orang bilang tentang Waipuli terman. Waipuli itu macam kayak orang di Jogja. Hai, betul begitu. Tidak, sampai dia bilang, bukan begitu. Contoh seperti itu. Jadi kalau kita nanti pergi luar tapi jangan ke Waipuli. Karena Waipuli menjadi tempat surga bagi orang yang mencari pengetahuan untuk bangun surga di Waipuli. Saya lihat di tempat di 2035 tempat itu sudah sangat luar biasa di dalam imajinasi saya. 2035 saya ini kan selalu bicara dengan orang tadi saya pada saat Timor Leste merdeka, saya sudah bilang ke orang perbatasan akan maju luar biasa. Waktu saya ngomong itu semua orang tahu saya. Orang miskin dulu kan, ngomong perbatasan semua dulu orang miskin. Tapi ada ini perbatasan di Motoain saja 1 bulan itu transaksinya bisa sampai dengan 80 miliar per bulan transaksi. Nah, itu masih kecil. Nanti 2045 itu sudah menyentuh di 1 tahun transaksi di seluruh perbatasan itu tidak pernah kurang dari 100 triliun. 100 triliun pasti ada di perbatasan. Karena itu Pulau Timur terbang luar biasa. Pertanyaan buat kita semua, kalau perbatasan yang lebih hebat, yang urusnya pasti harus orang-orang perbatasan, tapi tidak bisa sekolah oleh poli. SD dari poli, SMP dari poli, SMA dari poli, tamat di situ kerja dari poli, lalu jadi orang-orang yang bangun perbatasan itu. Tidak bisa lah, itu sudah pasti dia tengah bola balik 6 tahun di situ. Nah itu dia harus keluar, dia harus keluar, tahun keluar. Cepat
Jepang, keluar ke Korea, keluar ke Amerika, keluar ke Australia, orang yang keluar semua ke sana untuk balik. Kita kemarin kita tidak bisa, tapi COVID datang. Kita mulai rencana COVID datang, kita tidak bisa kemana-mana. Hari ini COVID sudah mulai. Ya, bahkan di negara-negara di Eropa sudah ada lagi. Maka kita bisa kirim ke sana. Dan dunia sekarang banyak orang ikut terlibat dengan banyak orang kaya yang ikut mulai prihatin. Mereka juga pikir daripada mereka tidak kerja lagi mereka masuk neraka. Jadi sekarang mereka juga sudah serius sekali untuk bagaimana membawa kelompok-kelompok yang terwajibkan itu. Jika saya harapkan dengan saya bertemu anak-anak di sini sama dengan Terus Jalan, kita harapkan ini menjadi sebuah batu loncatan yang terlihat untuk menatap masa depan. Bagi mereka yang punya harapan bangun mimpinya. Bangun mimpinya harus seminggu, tidak boleh tidak banyak. Yang baru sudah sedikit cuma nangis pulang ke balai poli lagi dia sudah makan jagung tidak apa penting saya mama saya bapak ini pada tinggal orang anak yang begini itu dia begini biar sudah saya kawin om anak di sana om ayah sudah kawin begini. Kemarin saya bilang pada teman-teman kalian harus bermimpi untuk kawin orang-orang hebat. Kalian kalau bermimpi untuk kalian menjadi orang hebat kalian itu tidak sembarang orang bisa kawin kalian. Karena kalian orang hebat, orang yang luar biasa, orang spesial. Orang spesial itu dia mesti bayar, harus bayar hidupnya. Tidak bisa saya tiap hari tidur jam 8 malam bangun jam 8 pagi, tapi orang spesial. Tidak ada orang spesial begitu. Orang spesial itu dia tidur jam 12, dia bangun jam 5, dia kerja terus, dia tidur lagi jam 12, dia bangun jam 5, orang spesial. Karena itu tidak boleh orang spesial tidur lama tapi spesial tidak ada. Itu di cerita-cerita ada, tapi dalam real manusia real itu tidak ada. Saya belajar luar biasa dan bagi kalian anak-anak kampung harus punya kemampuan itu. Karena tidak ada pilihan bagi kita. Saya orang kampung juga. Saya datang dari lahir besar di Pulau. Tidak 5 tahun pindah di Sawah. Lebih jauh dari Pulau. Pulau masih hari ini jalan nanti ke depan jalan sudah bagus. Karena nanti saya mau pulang ke Jakarta. Saya mau bicara dengan Pak Penas untuk jalan itu saya mau kasih masuk jalan nasional. Karena dia perbatasan. Jadi nanti dari Parigi hajar terus sampai masuk di Hebat, terus sampai masuk di itu semua jalan nasional. Besar. Jadi dia terlihat nasional. Berjalan dengan kita ada uang kerja. Membangun manusia ini yang sekali itu saya ingin ngomong dengan anak-anak ini. Mari kita bangun sama-sama. Tidak ada yang luar biasa. Saya juga orang sama seperti kalian. Maka saya lebih jauh. Dulu dari Semau itu datang sini tidak seperti sekarang. Kami bisa 6 hari baru sampai di beberapa kota Semau ini. Pakai perahu layar. Kalau angin dari Semau datang, kalau umpama angin timur, saya nggak mati. Kami bolak-balik. Kok kami sudah berlibat tidak sampai. Anak-anak hari bersama. Kalau pulang ke Semau lagi, kalau angin barat, tidak bisa. Tidak bisa bolak-balik. Nah, tapi kalau dari Semau datang angin barat, pulang dari Kupang ke Semau angin timur, cepat. Itu bisa 1 hari per hari nggak bisa. Itu, tapi kenapa hari ini saya bisa bicara gubernur, hari ini saya bisa bicara di level nasional, duduk dengan para menteri saya ajar, karena kita belajar, kita mati-matian. Bahkan saya tidur kadang-kadang 2 jam sekali, tidur 2 jam sekali, baca sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, habis dorong-dorong baca, kita beli buku, habis dorong dapat uang tidak beli sepatu, beli jam tangan, beli baju, tidak beli buku, kita baca buku, supaya kita tidak berkalah dengan lain. Sekolah formal tidak kita lakukan, tapi kita melihat pengetahuan dari kita. Itu yang saya lakukan. Tapi begitu saya dapat kesempatan, saya mampu menjelaskan secara baik karena pengetahuan itu saya punya. Nah, itu saya minta untuk tidak ada manusia di dunia ini yang bodoh. Nah, selama kamu dapat mentor, dapat guru yang baik, dapat kesempatan yang baik, maka kamu akan maju luar biasa. Dan kesempatan itu tidak bisa kamu tunggu. Tidak ada kesempatan kamu tunggu dari polisi. Mudah-mudahan datang satu saat kesempatan buat saya boleh itu. Tidak bisa. Kamu harus berjuang dan hari ini langkah pertama kamu sudah lakukan. Kamu berterima kasih ke Romo Jalma yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir menuju kepada Kanaan itu. Hari ini kan sedang kamu keluar dari tempat perbudakan, mau bergeser keluar dari poli untuk menatap masa depan. Karena manusia itu pintar kalau dia keluar, dia mulai keluar baru dia pintar. Itu sudah sejarah perjalanan kecerdasan manusia. Karena manusia purba itu, yang dulu orang purba masih bodoh, orang masih keliling untuk cari makan. Setiap hari mereka bergeser 19 km setiap hari. Dan itu menjadi hakikat manusia. Kecerdasan manusia bila dia bergeser. Nah,
Kalian sudah mulai cerdas. Dibandingkan dengan orang Poli yang tidak ketemu gubernur dan pastor dua-dua ini di sini tambah dengan kami semua di sini, kamu sudah mendapatkan sebuah kecerdasan pengetahuan baru terhadap teman-teman kamu yang hari ini tidak pernah sempat ketemu dengan gubernur. Bila kamu mempunyai cukup perhatian dan dapat menyimpan dengan baik di dalam kamu telah mendapatkan sebuah pengetahuan baru dan harapan baru sehingga kamu bisa bangun menjadi orang anak-anak Poli, anak-anak Timur yang nanti 20 tahun akan datang, 25 tahun akan datang menjadi pemimpin hebat karena kamu mendapatkan kesempatan. Langkah pertama sangat tepat untuk kamu pergunakan untuk langkah selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya atas nama teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur karena sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Oka masih mau. Bahasa orang Timur tidak orang Pedro. Coba kalau mau masuk ke pintu punya nama siapa? Perkenalkan saya Miriam Tawais, biasa dipanggil Miri. Itu saja, sekian dan terima kasih. Saya guru bahasa Inggris di Kota Daniel. Saya waktu sekolah bisa panggil Dino. Kemarin waktu di Dewan Homis Capok, saya dan teman-teman berdiskusi. Bagaimana mungkin Bapak Gubernur akan mencari kami? Itu sesuatu yang mustahil. Sehingga mungkin zaman ini gubernur pemimpin yang punya hati harus berusukan. Ya, dan pagi terima kasih Bapak Gubernur sudah berusukan ke kami. Itu yang pertama. Kebanggaan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang program tadi yang Bapak Gubernur sudah sampaikan tentang itu. Misalnya tanam jagung panen sapi yang di Bangkong kelihatan belum terdengar. Kami dari para guru juga ada ancang-ancang untuk mau menerima program itu. Dan ada beberapa yang sudah mau menyiapkan lahan dan lahan itu lahan tidur. Nah, sebenarnya gampang kami membuat jadi lahan perkebunan jagung, tapi kami menunggu atau mau bertanya kepada siapa. Mungkin momen ini kami mau bertanya dan kalau bisa Bapak Gubernur menyampaikan sepotong kami punya harapan untuk turut mengambil bagian dalam program itu untuk pemberdayaan kami dan juga masyarakat sekitar kami. Dan sekaligus memberi contoh kepada teman-teman adik kami yang hari ini betul-betul menjadi mendapat anugerah karena mereka bukan anugerah karena seperti Bapak Gubernur katakan tadi, anugerah karena kulitnya hitam, rambutnya keriting. Jangan sedang. Terima kasih. Terima kasih. Jadi komunikasi dan kolaborasi dengan pertanian untuk program itu mereka bisa langsung tindak lanjuti. Jadi sebenarnya NTT ini kaya luar biasa. Saya telah meminta untuk saya tidak boleh maju gubernur bukan karena saya tidak cinta NTT. Karena saya mau kerja kasih tunjuk. Kalau jadi gubernur ini kerja apa tapi tidak jalan. Saya mau kerja sendiri, saya kasih tunjuk uangnya dulu. Mungkin orang timur ini kan kita omong saja. Karena saya gubernur, omong saya pergi, orang tidak kerja, lebar tidak ada. Saya mau kerja sendiri, kasih tunjuk mereka uang. Jadi saya bilang sendiri, nanti saya punya uang 1 triliun hanya datang di satu produk saja. Apa namanya itu? Haufo. Haufo ini kan marunggah ini, kayak begini. Jadi saya bilang begini, kalau saya punya nanti 350 hektar, saya akan tanam 2 juta pohon kelor. 2 juta pohon kelor itu 1 tahun minimal saya panen 1 juta ton pohon kelor. 1 juta pohon kelor, 1 juta daun kelor itu 1 juta pohon daun kelor itu jumlah per kilonya itu 1 miliar kilogram daun kelor. Harga hari ini di Kupang, harganya 1 kilo daun kelor basah 5.000 rupiah. Maka 5.000 kali 1 miliar kilo, maka 5 triliun rupiah. Harga ini diproduksi. Jadi saya tidak menjadi gubernur, bukan saya tidak mencintai, tapi saya mau taruh satu orang gubernur, saya mau kerja. Saya mau setuju orang timur, woi, tuh ini harta begini banyak ini. Yang setuju mereka bilang haufo dulu orang makan, orang miskin makan haufo. Ini sekarang kita haufo ini makan orang kaya, makan barang high protein.
Itu nutrisi tertinggi yang hari ini dipakai oleh seluruh negara ini. Karena itu saya mau kasih tunjuk mereka untuk mereka kerja. Jangan kita jual tepung, jual mentah saja sudah kaya raya. Dan saya mau bilang nanti saya mau kaya raya gede. Saya tiap malam hanya berdoa kepada Tuhan, terima kasih putus-putus bukan karena bisa kasih tunjuk saya jadi gubernur untuk saya tahu NTT begini kaya raya. Jadi saya sudah sebuah anak istri jual uang semua segala macam yang ada di sana. Kita sekarang kerja di NTT, karena NTT sangat kaya luar biasa. Karena itu dia punya hukuman pada NTT provinsi termiskin. Kenapa miskin? Bukan miskin karena memang dia tidak sabar. Miskin karena dia punya kekayaan tidak pernah dikerjakan. Jadi kalau itu dia miskin. Kalau nanti kekayaan sudah dikerjakan dia kaya. Seperti tanam jagung panen sapi, kita tanam jagung 100 hari jagung dengan benih terbaik, olah yang benar, pupuk yang benar, kita akan mampu untuk panen 8 ton per hektar. Anggap saja 6 ton. Anggap saja 5 ton. 5 ton kali dengan 4.000 rupiah itu berarti dapat 20 juta. Kalau dia kasih kembali kredit kurnya itu 6 juta, dia punya uang ada sekitar 14 juta per hektar untuk dia punya uang yang tidak selesai. Kalau dia panen 2 kali dalam 1 tahun, maka dia telah lewat angka kemiskinan, dia tidak lagi menjadi orang miskin. Maka dia akan selesai. Cuma kita mengajar, kita kumpulkan, kita mengkadis. Kalau sekarang kadis provinsi mereka sudah. Ya dulu mereka punya bodohan 80%, sekarang dokter bodoh tinggal di 30%. Terus sudah mulai lincah di lapangan. Karena memang tidak gampang kamu manusia ini. Secerdas apapun kamu, tapi kalau kamu masuk di dalam sistem yang memenjarakan kamu akan pelan-pelan jadi orang bodoh. Itu yang kita lihat. Dia ini mengapa orang terlalu banyak pintar tapi dia masuk dan menghukum dirinya menjadi manusia terpenjara karena dia tidak born free. Manusia born free itu manusia yang mempunyai kemampuan yang tidak terbatasi, energinya terpaksa full. Tapi kita kalau mau menjadi ASN, saya menjadi gubernur, mantan ASN, semuanya yang tidak bisa, yang tidak bisa itu belum mati, sudah miskin tidak bisa lagi, mati harus bisa lawan. Nah, karena itu banyak sekali saya punya kebijakan di sebagai gubernur melawan PP, Permen, semua banyak lawan di sana. Kita punya contoh saja. Kayak kami punya pakaian seragam itu melawan peraturan pemerintah. Ini wakil ketua DPR dong sudah pernah dibahas sama saya. Menurut mereka PP-nya kan kalau saya datang paripurna itu harus pakaian sipil lengkap, pakai kopiah, pakai jas, pakai dasi, pakai lengkap. Saya ini bukan kado barat, ini bukan kado orang NTT barat, ini orang barat. Kami tidak mau lagi mengalami kolonialisme baru. Kami keluar dari situ. Kami pakai tai saya ikat. Tapi itu tidak diatur oleh peraturan pemerintah. Dan kalau gubernur itu bisa menyalahi aturan. Karena aturannya itu peraturan pemerintah. Tapi ya kita atur. Mereka anggota pimpinan DPR pergi lapor ke Menteri Dalam Negeri bahwa gubernur melanggar PP ya. Tidak lagi kalau NTT itu saja sudah latihan aja dari bangsa. Nah itu membuktikan itu contoh sederhana. Kita itu terlalu terjebak, NTT itu terlalu terjebak kelemahan di dalam sebuah sistem yang bukan punya kita. Kita harus mulai belajar makan nasi. Kita harus mulai tanam jagung. Kita makan jagung. Kita bukan orang makan nasi. Kita orang yang makan ubi, makan singkong. Sama karbohidratnya bahkan lebih baik daripada nasi. Orang makan nasi itu perut gendut. Kalau gula yang tinggi, lebih bahaya lagi. Maka sekarang orang boleh makan beras hitam, beras merah, mereka sekurang bulan. Tapi kalau sebenarnya itu karbohidratnya datang daripada singkong, datang dari kutak, datang dari jagung, ini luar biasa. Cuma kalau kita makan kutak, untuk baik Malaka bikin kutak baik, jadi kita makan kita sekarang. Tapi kalau kamu orang Tiongkok orang kutak, tambah kutak, tambah sayurnya, ini penderitaan yang lagi orang miskin luar biasa. Padahal ini karbohidrat yang sangat luar biasa. Dia punya gula sedikit, low sugar, dia punya proteinnya tinggi, makanan sehat luar biasa. Nah inilah kenapa kita sedang meninggalkan kita punya kekayaan. Kita mengikut gaya-gaya orang, mulailah kita makan nasi. Makanya saya bilang,
menjadi manusia itu tujuannya kita lihat dari makan. Pokoknya di meja makan kita sudah tahu. Begitu orang bermakan mana kita sudah tahu tujuan itu. Kalaupun nasi banyak, lauknya sedikit, itu tujuannya membangun perut. Karena kalau karbohidrat banyak itu perutnya betul-betul jalan setengah mati. Pernah orang bawa disuruh ngomong. Itu kenapa perutnya dulu jadi oksigen terbatas. Sampai di otak oksigen tidak ada, jadi dia nganggur campur terus. Coba dia taruh gendut itu. Kalau mau masuk bisa, itu romo aja yang tidur pemain kan. Sudah tidur betul, pulas habis. Karena apa? Taruh gendut. Itu tipikal orang membangun perut. Jadi bedanya. Kalau yang orang yang makan kaufo banyak, daging telur, ini banyak. Nah, ini manusia bawa otak ini. Ini sel saraf, otaknya besar. Manusia. Jadi dua-duanya besar. Tapi yang satu punya untuk masa depan, yang satu pun bikin masalah. Jadi yang karena itu saya harapkan kalian anak-anak muda itu mulai tahu sudah. Kalau lu makan lu jangan ambil itu. Nah, kalian masih umur begini boleh lah, karbohidrat perlu banyak. Tapi kalau besok sudah masuk umur 30 itu mulai pelan-pelan ke sekolah sudah. Jangan ibarat lebarnya nggak kau nanti menumpuk lemak saja, tidak menumpuk punya sel saraf yang baik. Nah, itu saya harapkan ini bisa berjalan dengan baik dan mulai dari sini tanam kelor. Kelor itu membiayai anak-anak sampai kalian umur berapa? Kalian punya 100 pohon kelor sudah membiayai kamu sampai menjadi seorang sarjana S1. Sudah pasti S1 selesai 100 pohon. Kalau orang tidak beli laporkan kita. Nanti ambil di sini ada kadis pendidikan untuk atur. Karena kami sekarang saya bilang kalian tidak mau saya mau kerja sendiri. Saya ingin memastikan kepada Pulau Timur bahwa nanti dari kelor saja saya bisa sedikit-sedikit saya punya uang 1 triliun per tahun. Dari kelor saja. Dari kelor. Dan kelor ini tepungnya itu 1 kilo. Lebih mahal dari tepung manapun. Lebih mahal dari tepung terigu, lebih mahal dari beras, lebih mahal dari apapun. 1 kilo 100.000 rupiah. Tepung hokoi. Jadi kalau kasih kering, kita bikin tepung 100.000. Jadi kekayaan Pulau Timur itu dari satu saja, itu kita sudah kaya luar biasa. Dan ini pohon tidak cocok ditumbuh di 4 musim karena itu pohon tropis. Sudah pohon tropis, dia akan baik di dataran rendah. Jadi kita tidak berbukit-bukit, yang makin rendah, makin di pesisir, makin bagus. Karena itu seluruh dataran timur bagian utara selatan tanah timur menjadi tempat yang sangat hebat buat tanam mangrove. Sangat luar biasa. Pohon ini tidak terlalu membutuhkan air yang banyak. 1 kali tanam, 4 bulan kita panen, lalu kita panen sepanjang 60 tahun kita panen itu. Pohon kelor. 1 kilo daun begitu dia berdaun, kita sudah tahu angka 5.000 rupiah. Kalau kita pangkas dia makin berdaun selama airnya tambah turun. Tidak terlalu banyak seperti pohon-pohon ini. Satu anak muda di Sumatera Timur. Anak ini anak penatur dari Malaka. Namanya Edi Seran. Edi Seran ini kawin orang Sumba. Lalu dia menjadi tukang ojek ikan di Wengap. Waktu gubernur hadir untuk menjelaskan tentang kelor, dia berubah dari tukang ojek menjadi orang yang mengerjakan kelor. Hari ini dia beli dengan 7.000 rupiah per kilogram dalam basah. Dia punya rumah, dulu tukang ojek dia kontrak, kos-kos. Sekarang dia punya rumah yang besar, dia punya mobil, dia punya anak yang kerja, dia karyawan yang kerja dari tukang ojek. Karena kelor. Nah, karena itu kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, tapi tidak dikerjakan, kekayaannya tidak dikerjakan. Kita meremehkan kita punya kekayaan alam, orang lain yang kerja. Hari ini yang kaya, paling nomor 1 hari ini yang kaya, Lamoringa. Lamoringa ini bukan orang NTT, bukan berarti kita usir dia dari NTT, kita harus terima kasih dong, karena dia yang orang yang pintar, sebagai orang timur, kekayaan. Waktu gubernur bicara tentang kelor, lalu dia mulai bicara dan cerita dia bawa kelor nyata gitu kantor gubernur. Orang pertama yang tiap hari bawa kelor datang kantor gubernur adalah Dr. Anda. Dr. Anda adalah seorang Chinese dari Surabaya. Kami orang NTT. Dialah yang pertama kali setiap kali dia coba kulit kelor, cake kelor, apapun di atas ini bagus nih. Jual sudah. Dan itulah Lamoringa. Nanti kalau Romo masih coba please cek Lamoringa, kalau anak-anak suruh makan di sana, biar mereka pergi lihat harus begitu. Pergi makan di sana untuk lihat itu Moringa kelor itu aufo. Orang bikin tempat yang bagus. Cek kalau mama ada sana, minta kalau tidak ada buka, booking tempat untuk anak-anak makan di sana supaya mereka bisa dapat perspektif baru. Ini kita punya kekayaan, Pak Guru, Mama Guru, Romo, anak-anak semua.
kita ini miskin karena kita tidak kerja dengan KPI. Kita duduk tangan kerja menjadi PNS, duduk tangan mau jadi honor kecamatan sampai kita mati. Anak miskin malah itu mau tidak dikerjakan. Berarti sudah. Tetap menjadi guru. Orang guru apa? Guru honor. Gaji berapa? 20 juta satu. Kerja apa itu guru? Soalnya bukan gaji dan gurunya. Gurunya sayang supaya uangnya dari honor. Itu berhemat. Jadi kita dari situ orang-orang ke depan semua sukarela, belajar sukarela, pengetahuan saya kasih berat karena uang saya datang daripada alam yang saya kerjakan, alam Pulau Timur yang telah diberikan kepada saya. Ini mesti setuju. Dan saya selalu bilang dalam kunjungan saya ke berbagai daerah dan tiru di desa-desa di NTT, orang Timur terlambat dengan orang Flores sekitar sedikit-sedikitnya 30 tahun, sedikit-sedikitnya 30 tahun. Kalau kita ngomong di Flores, kita banyak. Kalau di Timur kita banyak. Belum jadi, belum ada karena koordinasi, ini koordinasi. Jadi kadang-kadang kita koordinasi, tapi di Flores lebih begitu. Kembali kerja, mulai datang kerja. Itu artinya keterlambatan sekitar 30 tahun. Jadi saya bilang orang Timur orang Flores ini terlambat 30 tahun. Jadi kita. Jadi kalau mau kerja, waktunya kita harus cepat. Supaya mereka bisa mengejar kita. Mudah-mudahan kalau Flores datang ke depan dalam pemimpin yang lain, dia terkira lama pekerjaan. Tapi kalau mau tidak, apalagi yang boleh jauh, kita harus tentang. Nah, untuk mengajar itu orang Timur, macam-macam. Masyarakat semangat, anak-anak luar biasa, belajar luar biasa, kerja luar biasa, sehingga mengejar ketinggalan. Jadi begitu nanti, 50 tahun dari sekarang, kita sudah duduk sama. Jadi pulau di NTT ini nomor satu soalnya. Pulau dengan kehidupan baik, pengetahuan baik, masyarakatnya aware. Ini teman-teman. Ini ngomong begini, dan yang senang-senang memilih gereja. Nomor satu. Tapi ini realita. Di bawah itu baru Timur dan Pulau Besar ya, Timur dan Sumba. Sumba sedang mulai naik. Timur naik. Dia tidak dapat pemimpin yang betul, dia nangkap sepanjang masa. Nah ini dia, penderitaan hebat. Kita sedang reform. Saya melihat kalau mama kita masuk dari private sector dan kita dorong, maka reaksi dari pabrik itu akan lebih baik, membuat mereka punya harapan bangun untuk mereka lakukan hal-hal yang lain. Karena kembangan cuma contoh makan, begitu kita buat makan seluruh batu di Pulau Timur enggak ada dikenal, jadi kita minta seorang dan semua. Entah mana atau tidak masuk dari dikenal. Itu menunjukkan bahwa orang mau kerja untuk menjadi kaya, cuma tidak tahu cara. Tapi kalau kita lihat nanti kalau orang menjadi kekuatan, maka dia punya masalah bukan lagi pada tangan, tapi pada marketing. Nah ini kita akan maju luar biasa. Indonesia akan lewat peraturan menteri dan mungkin nanti ke depan presiden. Ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak kurang gizi, stunting dan yang lain diharuskan makanan tambahan adalah datang dengan konten kelor. Maka itu akan membuat NTT salah satu provinsi yang menghasilkan kelor terbaik karena ini provinsi khususnya Pulau Timur. Pulau Timur, Solok, Adonara, Semau juga. Pantar, Rotendau, bagian pesisir ini adalah penghasil kelor terbaik di Indonesia. Jadi kalau kita kebijakan ini tidak lama lagi sekarang hanya khusus di NTT, tapi nanti ini berlaku secara nasional, maka kita kekurangan bahan baku untuk suplai kebutuhan di nasional. Inilah kenapa saya sampaikan ini. Saya Romo Lus kan tinggal di Kabupaten Bogor, jadi mungkin Romo Janu kan di Bogor jadi. Gerakin anak-anak tanah, bilang sama kami siapkan mesin, datang di situ. Kalau tidak mau, Romo bilang sudah kami tidak pusing gubernur atau saya tidak gubernur. Victor kami tidak pusing lagi, jadi kami sudah namanya bapak mau beli, saya beli saja. 1 kilo masa 5.000, saya beli saja. 15.000 saya sering, saya beli, bisa untung juga karena harga jadi tepung 100.000 soalnya. Itu keuntungan. Jadi sederhana sekali. Selain dari GPS, kamu juga di samping-sampingnya tanam kelor. Jadi tanam jagung, pagarnya kelor. Nah, nanti saya di Timur ini sedang mendorong agar yang dipagar itu hewannya, ternaknya. Kebun tidak lagi, tanam jagung. Saya bilang, kamu ini nabrak akal sehat ini. Barang tidak bergerak, kamu dipagar. Barang yang bergerak, kalau lepas. Jadi orang gila namanya orang sehat. Yang benar itu barang yang bergerak itu kejahatan. Ada yang tidak bergerak, jangan dipagar. Itu kan yang benar itu. Maka kita nabrak akal sehat itu selalu. Jadi saya bilang, kalau mati ke desa kamu,
aturannya harus begini. Kita minta polisi nanti ke depan sapi, babi, kambing yang masuk orang punya kebun, orang itu boleh ambil gratis dia punya sudah. Tapi suruh rumah masuk aman ke sebelah. Rumah saya kemarin tidak bisa berselu. Itu logika pikirnya harus begitu. Jadi ke depan kita bangun seperti itu sehingga kita menatap masa depan kita lebih baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bisa. Oh iya. Nah, nanti Romo, Romo saya tinggal Romo doang, Romo berkembang di sana supaya itu jalan. baik, kami dari Poli hanya berterima kasih masukan kuasa kami. Jadi anak-anak boleh kembali dan berbagi Bapak dan Mama sampaikan kepada keluarga dan orang tua pertemuan hari ini. Mungkin ada yang mungkin Bapak Gub akan bantu anak-anak ini atau mau tolong mereka. Mungkin ada saya atau Bapak Ibu guru yang bisa ini. Saya ambil yang paling bodoh, ya maksudnya paling bodoh bukan bodoh. Yang paling dianggap tidak mampu bukan ekonomi. Yang tidak mampu anggap ini anak tidak perhatian. Nah, itu yang saya sudah. Karena pasti jadi, saya urus itu aja. Nah, yang lain ambil yang bagus, saya ambil yang tidak jadi. Baik, terima kasih untuk Bapak Gub. Mungkin itu saja kita mau ditraktir anak-anak. Traktir sekalian belajar. Tolong nanti kasih saya tulisan ya. Jadi ini gratis, tapi ada bayar. Bayarannya satu Poli tulis cara kamu kena melihat ini kelor makan dari konten kelor apa yang di dalam benakmu dan apa yang kamu ingin. Bayarnya itu. Seluruh yang ada di sini kecuali Bapak Guru dan Mama Guru dan Romo, seluruh siswa, seluruh murid wajib tulis. Ya. Baik, sebelum menutup acara ini, anak-anak bawa madu asli Alfa Timur. Ini dari mereka. Sempat mereka buat dalam bentuk label, tetapi memang hanya sebatas untuk cari dana untuk kegiatan mereka di sekolah. Dan mereka berhasil datang ke retret ini karena kerjasama Bapak Ibu. Mereka karena sangat mahal, 4 juta per bulan dan mereka bisa sampai di sini. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi kami berikan tepuk tangan kepada Gubernur menjelaskan banyak hal tentang program-program yang sudah dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kurang lebih 5 tahun ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk keberlanjutan tugas-tugas pembangunan Nusa Tenggara Timur, khususnya kepada adik-adik sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai calon-calon pemimpin masa depan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara tatap muka Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama para guru dan juga siswa-siswi SMP San Danielo Oe Poli pada siang hari ini.